Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka Ibu memberikan materi latihan dasar kepemimpinan. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai memecahkan masalah atau problem solving. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah. Nah, masalah yang kita hadapi itu ada yang sifatnya besar, kecil, ada yang ringan, ada yang besar, ada juga yang sulit, ada yang mudah. Nah, dalam hal ini tentunya kita perlu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan keputusan yang baik. Nah, jika kalian nanti sebagai seorang pemimpin, masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu organisasi itu yaitu sifatnya ada yang kompleks, ada juga yang ringan, ada juga yang berat ataupun yang sifatnya sedang. Nah, dalam hal ini tentunya sebagai seorang pemimpin harus mempunyai keputusan yang bijaksana dan searif mungkin bagaimana memecahkan masalah itu supaya mendapatkan hasil yang baik bagi semua pihak. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah atau problem solving ini? Yaitu yang pertama, kita harus mempelajari dulu masalah yang ada dalam kehidupan atau dalam organisasi tersebut. Nah, masalah yang timbul di sini bisa kalian identifikasi apa permasalahan yang paling ringan sampai permasalahan yang paling rumit. Kemudian yang kedua, langkahnya yaitu merumuskan masalah. Dalam merumuskan masalah di sini, pada tahap ini hendaknya dicari dan ditentukan secara jelas apa sebenarnya kesulitan yang timbul dari permasalahan yang ada. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari jalan keluar atau bagaimana cara memecahkan masalah tersebut dengan cara yang bijaksana dan searif mungkin. Kemudian langkah keempat yaitu memilih salah satu cara yang terbaik di antara berbagai kemungkinan. Kita pilih, prioritaskan mana yang terbaik yang harus kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kelima, harus berani mengambil keputusan dengan rasa percaya diri dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, keputusan dalam pemecahan masalah ini hendaknya kita harus berorientasi atau berpedoman, salah satunya membuat keputusan hendaknya berdasarkan secara objektif atau secara nyata. Jadi tidak bersifat subjektif atau memihak salah satu pihak. Yang kedua, harus bijaksana. Dalam memutuskan suatu masalah, hendaknya kita mempunyai sifat bijaksana. Artinya semua orang harus bisa menerima keputusan kita dengan berlapang dada. Yang keempat, jangan membuat keputusan atau mengambil keputusan secara sepihak. Di sini kita juga harus pintar-pintar bagaimana mencari keputusan atau mengambil keputusannya yang sangat dirasakan penting. Yang kelima, komunikasikan atau musyawarahkan dengan semua anggota, baik itu di organisasi atau di lembaga. Yang keenam, buatlah keputusan secara fleksibel. Artinya harus mempertimbangkan berbagai macam saran ataupun keinginan dari anggota yang lain. Ketujuh, harus berani mengambil keputusan. Artinya ketika kita mengambil keputusan, kita harus berani melakukan pertanggungjawaban dari keputusan yang telah kita buat. Dalam suatu masalah itu nanti akan timbul konflik. Yang dimaksud dengan konflik di sini tentunya ini adalah sesuatu yang
adanya ketidaksesuaian antara pendapat dari satu pihak dengan pihak yang lainnya, baik itu sifatnya positif ataupun sifatnya negatif. Nah, konflik yang muncul mungkin nanti di organisasi ataupun juga di lembaga itu ada yang sifatnya intrapersonal, ada interpersonal, ada konflik antar individu dan konflik antar kelompok dalam organisasi. Nah, kesimpulan dari bagaimana memecahkan masalah ini, bahwa sebetulnya masalah itu tidak harus dihindari, tetapi kita sebagai orang atau sebagai manusia tentunya harus menyikapi masalah itu dan harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan bijaksana dan searif mungkin. Kemudian tadi konflik yang ada di lembaga ataupun di organisasi itu kita harus pintar-pintar mengatasinya dengan bijaksana. Nah, mungkin untuk materi pemecahan masalah Ibu cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.